Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra, nomor induk mahasiswa 2892150015, kelas Malam B, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan materi mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusung Maningtyas, SE, MSI. Kondisi dalam pembuatan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan jangka panjang sering menghadapi ketidakpastian atau risiko. Ketidakpastian bisa muncul oleh berbagai sebab, seperti kondisi ekonomi di masa datang, tingkat persaingan di masa datang, perkembangan teknologi, maupun perubahan selera konsumen. Satu-satunya perusahaan penggalengan ikan sarden di Amerika Serikat yang mampu bertahan dan yang telah beroperasi selama 135 tahun akhirnya harus memutuskan untuk menutup usaha pada 2010 karena perubahan selera masyarakat Amerika. Walaupun ikan sarden telah menjadi makanan favorit orang Amerika selama berpuluh-puluh tahun karena rasa dan kemudahan menyajikan, namun sekarang masyarakat Amerika lebih memilih ikan tuna yang dinilai lebih enak, lebih banyak dagingnya dan tidak seamis ikan sarden. Dari uraian di atas, kita bisa lihat bahwa suatu keputusan dapat dibuat dalam kondisi adanya kepastian, kondisi yang mengandung risiko, dan kondisi ketidakpastian. Penjelasan atas masing-masing kondisi adalah sebagai berikut. 1. Kondisi kepastian adalah situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Berikut contoh kondisi kepastian. Bila kita membeli saham sebuah perusahaan, kita berada dalam kondisi kepastian bahwa kita pasti akan mendapatkan dividen dari saham yang kita miliki. Yang tidak pasti adalah besarnya dividen yang akan diterima, di mana besarnya akan tergantung pada kondisi kinerja perusahaan. Kedua, kondisi risiko mensyaratkan bahwa pembuatan keputusan mengetahui semua kemungkinan hasil keputusan dan bisa memperkirakan besarnya probabilitas munculnya setiap hasil. Contoh kondisi risiko adalah dalam melempar uang logam, kita tahu dengan pasti bahwa kemungkinan hasilnya adalah keluar gambar atau angka. Dari dua kemungkinan hasil ini, kita juga dapat mengetahui probabilitas keluarnya gambar atau angka, yaitu masing-masing 50/50. Yang ketiga, kondisi ketidakpastian adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Dalam kondisi yang ekstrim, dapat dimungkinkan hasilnya tidak diketahui. Hal ini dapat terjadi karena tidak memadainya informasi yang dimiliki, membuat keputusan tentang keadaan masa lalu atau ketidakstabilan kondisi dari hasil yang akan diputuskan tersebut. Contoh kondisi ketidakpastian adalah pemburu harta karun di suatu lokasi pada kedalaman samudra Indonesia akan menghadapi ketidakpastian menemukan harta tersebut, dan probabilitas masing-masing hasil juga tidak dapat diketahui. Analisis pembuatan keputusan yang mengandung resiko atau analisis resiko dilakukan dengan menggunakan tiga konsep, yaitu strategi, sifat kondisi, dan matriks imbalan. Strategi adalah satu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Misal, untuk mencapai tujuan memaksimumkan laba jangka panjang, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi mekanisasi atau menggunakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi. Manajer juga dapat menempuh strategi mengubah kapasitas pabrik dengan membangun pabrik yang lebih besar atau lebih kecil. Sifat kondisi adalah kondisi di mana datang yang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Tetapi pembuat keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Sebagai contoh, pembuat keputusan tidak mempunyai kontrol atas kondisi ekonomi negara yang mungkin akan mengalami booming atau resesi di masa datang, serta atas kondisi negara damai atau perang. Semua itu di luar kontrol membuat keputusan, tetapi yang akan sangat mempengaruhi strategi yang akan digunakan. Dengan demikian, suatu keputusan akan sangat tergantung pada pengetahuan atau perkiraan pembuat keputusan mengenai bagaimana suatu keadaan negara di masa mendatang akan mempengaruhi keberhasilan strategi. Matriks imbalan adalah tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Misal, dari matriks imbalan dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif dan bila keadaan ekonomi booming, normal, atau resesi.
Analisis resiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul dalam pelemparan mata uang logam. Kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan munculnya sisi angka adalah 50% atau setengah. Hal ini berarti bahwa terdapat satu kesempatan dari dua kesempatan untuk munculnya kejadian ini. Sedangkan distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Sebagai misal, ada 4 kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu boom, normal, dan resesi. Dari kemungkinan hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi dalam peluncuran produk baru tersebut. Metode-metode lain untuk mengatasi ketidakpastian selain kriteria formal di atas, ada sejumlah metode yang tidak begitu formal yang biasanya digunakan oleh para pembuat keputusan untuk mengurangi ketidakpastian atau mengurangi bahaya yang timbul dari ketidakpastian. Beberapa metode ini antara lain mengumpulkan tambahan informasi. Membuat keputusan dapat mengumpulkan tambahan informasi yang terkait dengan strategi yang akan dilakukannya, sehingga ketidakpastian dan bahaya yang timbul dari suatu strategi atau kejadian dapat dikurangi. Namun, pengumpulan tambahan informasi seperti ini tidak jarang membutuhkan biaya yang cukup besar, dan manajer mungkin harus memperhitungkannya sebagai suatu investasi lain. Sebagai contoh, pembuat keputusan dapat melakukan survei tentang perilaku konsumsi masyarakat di wilayah tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan gagalnya peluncuran produk baru yang akan dilakukan, yaitu apakah produk baru sesuai dengan kebiasaan, selera, atau nilai yang dianut masyarakat setempat. Mengacu pada ahli atau pakar atau pihak yang berwenang, pembuat keputusan dapat mengatasi ketidakpastian dengan cara meminta pendapat atau opini dari seorang yang ahli atau berwenang di bidangnya untuk menghilangkan ketidakpastian atas suatu pertanyaan tertentu, atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakpastian yang terkandung dalam suatu keputusan. Misal, pembuat keputusan dapat bertanya kepada ahli keuangan tentang kecenderungan kondisi pasar uang dan faktor-faktor dominan yang berpengaruh pada waktu mendatang untuk menghilangkan ketidakpastian atas keputusan investasi di pasar uang yang akan dilakukan perusahaan. Mencoba mengontrol lingkungan bisnis. Bila perusahaan bisa mengontrol lingkungan bisnisnya, ketidakpastian yang dihadapi perusahaan akan dapat dikurangi. Salah satu cara untuk mengontrol adalah dengan mencoba mendapatkan kekuatan monopoli atas suatu produk melalui paten, copyright, atau franchise terbatas. Dengan kekuatan monopoli ini, perusahaan dapat membatasi maksudnya pemain baru ke dalam pasar, atau bahkan mengeluarkan pemain lama dari pasar, sehingga pasar dapat dikuasai perusahaan. Yang keempat ada hedging. Hedging adalah pada suatu kontrak jual atau beli sejumlah komoditi tertentu, sekuritas, mata uang asing, dan sebagainya untuk dikirim pada suatu tanggal tertentu di masa datang pada tingkat bunga atau harga yang disetujui saat ini. Ketika kontrak sampai pada tanggal yang telah ditetapkan, pengiriman akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang telah disetujui sebelumnya dan tidak tergantung pada kondisi yang terjadi pada saat pengiriman dilakukan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membuat kontrak pembelian sejumlah input pada tingkat harga yang disetujui saat itu untuk dikirim dalam 3 bulan mendatang. Setelah 3 bulan, perusahaan tersebut dapat menerima pengiriman input pada tingkat harga yang telah ditetapkan. Berapapun harga input yang terjadi pada waktu pengiriman, dengan melakukan hal semacam ini, perusahaan dapat menghilangkan ketidakpastian perusahaan harga. Yang terakhir ada diversifikasi. Diversifikasi merupakan cara yang sangat penting dan paling umum dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian. Diversifikasi sejenis produk yang dihasilkan komposisi, portofolio, dan jenis usaha yang berbeda dapat dilakukan untuk mengurangi risiko. Apabila permintaan suatu produk, pengembalian suatu aset, atau keuntungan suatu jenis usaha berubah atau turun, maka keberadaan perusahaan, keuntungan seluruh portofolio, dan tingkat hidup perusahaan tidak dibahayakan dengan diversifikasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.